teman-teman semua di acara webinar pembuatan komik digital. Sebelum saya mulai acaranya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Audrey Karin Giti Salsabila dari kelas 81 SKS. Oke adik-adik dan teman-teman semua, kegiatan webinar ini merupakan rangkaian kegiatan menuju puncak acara Festival Budaya Sulawesi di Al-Azhar Syifabudi Cibubur yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 26 Maret 2022. Mari kita buka webinar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai acara webinar, saya akan menyampaikan agenda kegiatan serta tata tertib webinar pada pagi hari ini. Pembukaan. Tutorial virtual tour, tutorial pembuatan komik digital, praktik bersama, dan penutup. Bagaimana sih proses pembuatannya? Apa aja yang perlu dipersiapkan? Apa aja tips untuk membuat komik digital? Apa aja sih fitur yang tersedia? Apa aja fitur yang digunakan? Bagaimana proses pembuatan komik? Apa saja yang perlu dipersiapkan? Dan apa saja untuk tips membuat komik digital? Terus ada praktik menggambar, komik, dan edit komik, dan terakhir sesi diskusi dan penutup. Untuk kelancaran acara webinar pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipandu oleh Bapak Rama Maulana SPD. Kepada Pak Rama kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur wal sabir syakur alladzi lam tajarraka lan tabur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin Allahumma amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasadi wa sihhatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في رزقنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في ذريتنا وبارك لنا في مدرستنا وبارك لنا في مؤسساتنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في مدرستنا هذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Pak Rama karena sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sekarang saya akan membacakan tata-tatanya ya adik-adik dan teman-teman semua. Demi kelancaran koneksi dalam kegiatan ini, peserta dimohon menonaktifkan mikrofonnya mulai sekarang dan selama berjalannya kegiatan. Apabila ingin berkomentar atau mengajukan pertanyaan, silakan ketik pada kolom chat yang tersedia. Pertanyaan dapat dilakukan sejak sesi pembicara berlangsung dengan menggunakan hashtag tanya webinar. Mohon untuk tidak melakukan chat langsung kepada pembicara. Ini bersifat untuk terbatas. Peserta webinar, kami akan merekam kegiatan ini untuk menjadi dokumentasi kegiatan sekolah. Semua peserta dilarang menggunakan akun Zoom ganda, nama akun Zoom tidak sesuai dengan ketentuan disampaikan, rekam dalam bentuk video maupun audio, melakukan hal-hal yang mengganggu jalannya kegiatan. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan hari ini, dan semoga peserta dapat memetik manfaat yang bermakna dari kegiatan webinar hari ini. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan fasilitator yang akan mengisi webinar pada hari ini. Webinar tutorial pembuatan komik digital kali ini akan difasilitasi oleh 5 perwakilan SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Audrey Karim Kipti Salsabila dari kelas 81 SKS, yang akan bertugas sebagai MC. Kemudian yang kedua, yaitu Lukna Naila Tufa dari kelas 72, yang akan menjelaskan mengenai persiapan dan tips pembuatan komik digital. Selanjutnya, yaitu Lukna Parisa Ifat, kelas 71, yang akan menjelaskan mengenai proses pembuatan gambar background. Yang keempat, yaitu Atira Zalfalia Zahra, kelas 81 SKS, yang akan menjelaskan mengenai proses pembuatan gambar komik. Dan yang terakhir adalah Kak Syakira Octavia Nuriandin, kelas 81, yang akan menjelaskan mengenai edit dan finishing komik digital. Kelas 81 ini merupakan kelas SKS. Kelas SKS merupakan salah satu program unggulan yang difasilitasi oleh SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur, di mana seluruh siswa-siswinya berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikan SMP-nya selama 2 tahun. Kebetulan kami semua juga merupakan siswa-siswi kelas SCR atau Smart Classroom, di mana SCR ini juga merupakan salah satu program unggulan dari SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur yang belajarnya menggunakan iPad atau kami menyebutnya dengan nama alat belajar. Jadi, di kelas SCR ini pembelajarannya terintegrasikan dengan teknologi dan tidak hanya belajar dari buku cetak saja. Acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur. Kepada Bapak Anwaruddin, MPDI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawala quwata illa billah amma ba'da. Yang
Pak Anwar hormati segenap pimpinan yayasan dan juga segenap pimpinan unit baik dari TATK, SD dan SMP. Yang Pak Anwar hormati segenap Bapak Ibu guru yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari mengikuti webinar pembuatan komik digital. Yang Pak Anwar banggakan teman ya dari teman-teman OS pagi hari ini akan sharing berbagi bersama kalian semuanya mengenai pembuatan komik digital. Yang paling banggakan anak-anakku semuanya yang hadir pada webinar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beberapa nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala makin banyak memberi kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, insya Allah kepada kita selaku pengikut. Baik, kalian akan bersama-sama belajar. Tentunya insya Allah ini sebuah kegiatan yang baik ya, karena di mana kakak-kakak kalian ini akan sharing bersama kalian, mungkin juga nanti akan praktek seperti apa sih pembuatan komik digital. Dan Pak Anwar juga yakin anakku sekalian juga di sini sudah ada yang pintar-pintar ya, ada yang jago membuat tentang komik digital. Mungkin nanti di sini kalian bisa sharing bersama, karena berbagi ilmu itu sangat dianjurkan oleh agama Islam. Di agama kita saling ilmu itu sangat dianjurkan. Bahkan dengan berbagi ilmu, insya Allah kita sama-sama menjadi orang yang mengerti dan sama-sama bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Insya Allah di sini kakak-kakak SMP, kakak-kakak OSIS SMP akan berbagi kebaikan kepada kalian. Mudah-mudahan ini sesuatu yang bermanfaat. Apabila bermanfaatnya yang baik, insya Allah pahala akan diberikan kepada kita, dan insya Allah ini merupakan sebuah kegiatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi anak-anak kalian, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini. Ikuti sampai dengan selesai. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi Allah. Mungkin itu dari Pak Anwar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar atas sambutannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekarang kita mulai memasuki acara inti, yaitu proses pembuatan komik digital. Seperti apa sih prosesnya? Selanjutnya akan disampaikan oleh Lukna Nahyatul dari kelas 72. Kepada Lukna, kami persilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya akan bercerita sedikit mengenai proses pembuatan komik digital ini. Dimulai dari pembentukan anggota tim pada tanggal 14 Maret tahun 2022. Di sini saya bersama 4 orang perwakilan siswa diajak untuk join proyek webinar pembuatan komik digital dalam rangka Festival Budaya Sulawesi. Pihak sekolah meminta izin kepada orang tua kita untuk berpartisipasi sebagai fasilitator dalam kegiatan webinar, dan alhamdulillah orang tua kami mendukung kegiatan ini.
Kami juga membuat grup Telegram untuk diskusi bersama dan pada tanggal 18 Maret 2022 kami diskusi melalui Zoom. Adapun hasil diskusinya yaitu persiapan ide cerita, riset mengenai kebudayaan Sulawesi, misalnya baju adatnya, tariannya, makanan khasnya, atau tempat wisata yang banyak dikunjungi. Merancang skenario-nya, pembagian tugas-tugas, misalnya siapa yang membuat cerita, menggambar, atau proses finishingnya. Kemudian dilakukan bersama-sama supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam membuat komik, kita juga bisa riset segala informasi sehingga bisa mendapatkan banyak inspirasi. Inspirasi yang biasanya kita dapatkan dari penugasan membaca komik, menonton film, dan juga dari artikel-artikel atau buku bacaan. Ada beberapa tips dalam membuat komik, yaitu pertama, menentukan tema atau ide yang sesuai. Tentunya tanpa tema atau ide yang sesuai akan sulit untuk menggambar komiknya dan proses selanjutnya. Yang kedua ada ciri khas. Ciri khas adalah seperti identitas komik, supaya komik mudah dikenal oleh orang lain, milikilah ciri khas. Ketiga, menggunakan aplikasi yang dikuasai. Dengan menggunakan aplikasi yang sudah dikuasai, kalian akan lebih mudah untuk membuat komiknya dan mungkin lebih cepat karena sudah tahu letak tools-toolsnya semuanya. Terus yang terakhir ada membuat sketch. Buatlah sketsa supaya gambaran di komik terlihat lebih rapi. Oke adik-adik dan teman-teman, mungkin itu penjelasan singkat dari saya mengenai alur dan pembuatan komik digital. Terima kasih. Nah, seru sekali ya proses persiapannya. Penasaran gak nih hasilnya seperti apa? Nah, sesi selanjutnya, kakak-kakak fasilitator akan menjelaskan sekaligus mengajarkan kalian secara langsung bagaimana sih proses pembuatan komik digital agar hasil yang kita buat menjadi keren banget. Jadi, kakak-kakak fasilitator akan membimbing adik-adik dan teman-teman semuanya step by step. Nanti kalian bisa ikutin ya apa yang kakak fasilitator lakukan. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung cek di Zoom juga dengan hashtag tanya webinar. Bagi kalian yang mau share screen proses editing kalian juga bisa angkat tangan virtualnya. Nanti saya akan sebutkan nama kalian untuk screen sharing. Oke, kita langsung aja ya menyimak penjelasan dari fasilitator berikutnya, yaitu Kanana, mengenai aplikasi apa aja yang bisa digunakan untuk menggambar komik. Kepada Kanana, kami persilahkan. Nah, adik-adik dan teman-teman, pada kali ini saya akan sedikit berbagi bagaimana proses menggambar background untuk komik menggunakan aplikasi Dispaint. Kenapa saya menggunakan aplikasi ini? Karena menurut saya ini mudah untuk digunakan untuk pemula, free, fiturnya juga banyak dan unik. Kalau aplikasi yang digunakan menyenangkan akan berpengaruh pada kita lebih banyak latihan dan akan menambah kemampuan menggambar bahkan jadi lebih bagus lagi. Oke, sekarang langsung coba di display. Oke, ini udah kanvasnya. Kita mau bikin yang simple aja background-nya. Untuk warna langit, warna biru ada di paletnya. Terus kita gambar jalannya, pembatas jalannya. Kasih yang biar gak sepi, kasih semak-semak. Habis itu seperti yang lain biar lebih hidup suasananya. Misalnya bikin kursi, gambar dulu outline-nya. Terus itu di coloring. Udah deh, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Tapi kalau mau lebih hidup gambarnya bisa dikasih detail-detail.
kasih matahari. Warna oranye. Gambar kupu-kupu. Kasih awan. Seru banget ya. Ya, sekian bisa ya ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Nana yang telah menjelaskan mengenai aplikasi yang bisa digunakan untuk menggambar. Mungkin adik-adik bisa menuliskan aplikasi yang pernah digunakan atau pengalamannya saat menggambar komik di kolom chat Zoom ya, agar kita bisa saling sharing dan kenalan juga nih. Selanjutnya, nggak kalah penting nih materinya, yaitu tentang proses menggambar komik digitalnya yang akan disampaikan oleh Kak Atira. Kalian boleh ya disiapkan aplikasinya supaya bisa ikut praktik dengan Kak Atira. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita persilakan Kak Atira untuk menyampaikan materinya. Kepada Kak Atira, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Atira kelas 81 SKS. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya akan sharing proses pembuatan komik digital. Tapi sebelum kita mulai prakteknya, ada baiknya kita mengetahui jenis komik yang akan kita buat terlebih dahulu. Seperti kali ini, kita akan membuat jenis komik strip. Ada yang tahu nggak apa itu komik strip? Kalau belum, komik strip itu adalah komik yang biasanya hanya terdiri dari beberapa panel aja, dan penyampaiannya terfokus pada satu pembicaraan dan gagasan aja. Panel yang dimaksud di sini adalah kotak yang berisi ilustrasi dan teks yang nantinya membentuk sebuah alur cerita. Yaudah yuk kita mulai. Izin share screen. Oke, pertama-tama kita pilih size kanvasnya dulu ya. Nah, karena kita bikin komik strip, kita akan pakai yang 1:1, yaitu yang kotak. Dan kita pilih yang 1280. Nah, oke. Nah, terus kalau udah, kita pilih brush yang ingin digunakan. Tapi yang sesuai kebutuhan ya, jangan yang aneh-aneh. Kalau nggak nanti susah. Nah, untuk sketsa, kita lebih baik memakai warna yang terang. Warna terang. Supaya nanti pas line art-nya itu kelihatan dan bisa gampang. Segampang untuk diikutin garisnya. Oke. Jadi pertama kita bikin mukanya dulu.
Ambil tarik garisnya itu dari ujung bahunya ke bawah sampai bawah supaya pas. Boleh nanya, Kak? Ini Boleh, pakai silakan. aplikasi apa ya? Ini pakai aplikasi apa ya? Ini aplikasinya namanya Ibispen. Oh, gitu. Itu bisa dibuka di App Store dengan ini apa namanya, atau di Google tuh apa, Google Play Store ya? Bisa ada di situ? Ya, bisa ada kok, Pak. Oh gitu, di App Store ada, terus di Google Play Store ada ya, gitu ya? Iya, ada. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya, boleh kali Kak ya? Misal Iya, boleh, silakan aja. ada SD sekalian tanya, dipersilakan. Kak Atira, fungsi Magic Wand itu apa ya Kak, kalau boleh tahu? Ini. Kalau Iya. itu untuk misalnya kita ini ya, kita ke ini selection layer, kita tekan, itu nanti bakal kepilih itunya. Dipilih, terus nanti kita bisa gambarnya di situ aja. Tuh. Oh Nah, gitu ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Balik lagi. Untuk tangannya kita bikin kayak semi panjang gitu. Ini ada Faren dari 4D mau bertanya. Silakan. Faren, silakan dinyalakan mic-nya. Bu, nulisnya gimana? Nama aplikasinya apa? Oh, nama aplikasinya? Ya, nama aplikasinya. Nama aplikasinya itu Ibispen. Mungkin MC bisa ditulis di ini ya, kolom chat. MC, tolong ditulis di kolom chat. Ini kan adik kita Faren bertanya aplikasinya apa namanya. Tolong MC mungkin bisa ditulis di kolom chat ya. Silakan adik Faren, dilanjut pertanyaannya. Udah ya. Itu aja. Terima kasih ya, Bu. Nah, jarinya kita tinggal bikin gini aja. Mau bikin segini aja, biar gampang. Soalnya kita pakai style yang simple. Ya. Jadi nggak perlu terlalu. Kak Atira, ini ada Naura yang mau bertanya juga. Silakan. Naura. Ya, itu memang bisa bikin kayak bentuk film yang palsu gitu ya. Boleh diulang? Itu bisa bikin kayak bentuk film, misalkan film apa namanya, film-film kartun gitu loh. Oh iya, bisa aja. Cuman bikin kayak digabungin gambarnya itu nggak bisa di sini sayangnya. Kasih. Iya, sama-sama. Nah. Oke, Kak, ini ada dari Askara, kelas 4C. Silakan Askara dinyalakan mic-nya. Askara Maheswari. Oke, mungkin sedang mempersiapkan dulu pertanyaannya. Nah, ini juga ada dari Khalid. Silakan Khalid dibuka mic-nya dari kelas 8. Ya, kalau kita nggak bisa gambar, bisa nggak terbantu oleh aplikasi digital ini? Gimana?
Kalau nggak bisa gambar sih itu, ini aplikasi itu lebih untuk kayak ngegambar. Jadi kalau nggak bisa gambar itu palingan pakai kayak aplikasi yang lain jadinya. Oke, Kak. Ada kayak template-nya gitu, bisa dipakai untuk kayak gaya gitu. Ya, Kak. Jadi kalau misalnya nggak terlalu bagus sama anatomi gitu atau gaya gitu, itu juga bisa, tetap bisa. Tinggal di-download dari ini aja, dari material. Nah, oke. Ini aku mau lanjutin mukanya. Nah, ini dalam pembuatan komik, ekspresi itu termasuk elemen penting juga loh. Kayak contoh di sketsa ini ceritanya karakternya itu kaget. Jadi, dan lebih baiknya itu kalau misalnya ekspresi itu di apa ya namanya? Dibikin berlebihan, sedikit berlebihan supaya pembaca komiknya itu mengerti dan merasakan apa yang dirasakan oleh subjek komiknya itu. Jadi, misalnya ya, kalau marah gitu kan, marah gini. Nah, dilebihin sedikit jadinya gini gitu, misalnya gitu. Atau sedih jadi gini gitu. Jadi biar lebih lebih jelas untuk ekspresinya. Oke, Kak Tira, ini ada dari Atea kelas 4B. Mau Ya, bertanya. silakan. Saya mau tanya, saya kan dulu gambar di flip susah kan? Jadi kalau kakak gambar di Ibis Paint, emangnya pas mulainya susah nggak sih? Kalau Ibis Paint itu sih beginner friendly gitu ya. Jadinya alat-alatnya itu lumayan jelas. Nanti pas misalnya pertama download Ibis Paint itu ada tutorialnya apa aja, terus fungsi ini apa gitu-gitu pokoknya. Jadi lumayan gampang. Makasih. Iya, sama-sama. Kak Tira mulai gambar dari kapan, Kak? Aduh, dari sebelum TK pokoknya deh, seingat aku. Oh, berarti udah dari kecil ya mulai belajar gambar gitu? Iya. Itu pertama belajarnya di kertas dulu atau langsung di alat belajar? Di kertas dulu sih, soalnya baru tahu digital, apa tuh gambar digital itu pas kayak 2019 gitu, seingat aku. Oh. Adik-adik yang punya hobi gambar, yuk ikut yuk, bisa. Kak Tira, ini ada dari Atari kelas 4B. Akan. Kak, apakah harus pakai Apple Pencil? Oh, aku malah saya ini nggak pakai iPad loh sebenarnya. Jadi nggak harus. Tapi maksudnya kalau mau gambar gitu, lebih baiknya sih punya kayak pensilnya gitu ya, ada penanya gitu device-nya. Oh iya. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Kak Tira ini lagi gambar orang ya? Iya dong. Iya kan? Ini orang. Iya. Bagus banget, Kak. Terima kasih. Belum jadi udah bagus banget. Ini baru sketsa saya soalnya. Jadi belum kelihatan siapa. Karakternya gimana gitu. Nah, bikin agak berlebihan supaya jelas. Gimana nih adik-adik? Pasti penasaran gak nih sama hasilnya? Bagus banget ya gambarnya. Adik-adik yang hobi gambar boleh ya download Ibis Paint-nya. Dilatih gambarnya gitu. Nah, ini kan udah jadi nih. Apa namanya? Untuk
bahan dasarnya ya. Jadi kita bakal ke line art. Untuk line art kita tambah satu layer di atas. Terus layer sketsanya kita ganti opacity-nya biar jadi transparan dan disesuaikan aja ya, disesuaikan sama diri sendiri. Mau sampai seberapa itu biar kelihatan gitu. Supaya apa, Kak? Ya supaya ntar pas line art-nya kita bisa di atasnya bisa tahu gitu loh, bisa dibedain yang mana line art, yang mana sketsanya. Kalau dua-duanya sama opacity-nya kan nanti jadi bingung sendiri. Terus nggak maksimal deh istilah. Nah, untuk line art kita bisa pakai warna yang gelap ya. Di sini saya pakai warna hitam aja biar gampang. Kalau gambar harus cari inspirasi dulu atau udah langsung kebayang, Kak? Kalau gambar sih mendingan itu ada inspirasinya ya. Kalau Kak Tira ini yang lagi gambar ini inspirasi atau gimana? Iya, inspirasi. Ini kan untuk lanjutan komik ini sebenarnya deh. Oh, iya. Aduh, ada yang lupa. Kak Tira, ini ada dari Rania kelas 5A. Ini pennya pakai apa, Kak? Oh, kalau ini pennya sayangnya nggak tahu kenapa, atau nggak ketemu kali ya aku. Pokoknya ini sama yang ini, di pen heart ini. Oh, oke, Kak. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sayangnya nggak tahu. Atau mungkin nggak kelihatan aku. Nggak tahu deh. Nah, ini kita bikin jilbab. Supaya dia pakai baju sekolah. Ya, adik-adik, jadi kita juga membuat komik berjudul Petualangan 5 Sekawan. Dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Jilbabnya kita ikutin bentuk mukanya supaya pas. Kita hapus dulu. Karena nggak kelihatan kan caranya. Ini kita juga Ini bisa dilihat hari Sabtu 26 Maret ya buat komik Petualangan 5 Sekawannya. Ya loh. Ada apa namanya? Adik-adik yang mau ikut lomba komik juga boleh ya, daftar aja. Ada banyak hadiah yang menarik. Yuk ikut-ikutan. Jilbabnya kita ikutin juga bentuk bahunya ya. Supaya ya soalnya kan dia membentuk di bahu. Asalkan kalau misalnya enggak juga sih. Apa ya? Pokoknya kalau jilbab kan mengikuti bentuk bahunya itu. Mau kayak gini atau ke bawah juga. Kita bikin liputannya dulu. Nah, udah. Udah jadi. Sekarang bajunya. Wah, bentuk kerudungnya udah jadi ya, Kak. Keren banget. Kalau untuk mirip banget sama kerudung sekolah kita. Iya. Kalau kerudung itu lebih yang mengikuti bentuk kepalanya aja sih. Terus tinggal ditambahin aja ada liputan gitu-gitu. Kalau bikin rambut bisa nggak, Kak? Kalau bikin rambut tentu bisa kan. Oh. Tapi kan temanya lagi sekolah ini, jadi kita pakai baju sekolah aja dulu. Nah, ini untuk jaketnya atau apa namanya? Nah, kalau gambar tersulit yang pernah Kak Atira bikin tuh apa, Kak, yang mana? Palingan sih misalnya kayak seluruh badan gitu ya, seluruh badan
terus detail. Nah, terus ada 2 orang. Itu plan suksesnya. Oh, gitu. Terus biar ada ini sambung. Kan pas ini benar-benar jaketnya gitu. Nah, di sini kita kasih lipatan bajunya. Soalnya kan melengkung dari lipatan, jadi kita kasih lipatan biar jelas. Kalau itu lipatan. Asal kalau misalnya bajunya ketat gitu ya, itu palingan cuma dikit-dikit aja gitu. Tapi lebih banyak garis-garis gininya gitu. Garis-garis lengkungnya untuk lipatan baju di lipatan sini. Nah, jadi deh lengannya. Adik-adik bisa ikutan lomba komik ya. Temanya tuh tentang All About Sulawesi, bisa tentang makanan khasnya, tentang baju adatnya, rumah adatnya, dan lain-lain. Kasih lipatan lagi. Biar kelihatan ini ada lengan baju. Oh, kasih kacamata juga. Oh, ini pakai kacamata ya, Kak, gambarnya? Iya. Ya. Iya. Nah, ya, ekspresi kebingungan gitu atau kaget, Kak? Ya, kaget sama bingung gitu lah pokoknya. Kan Butuh kaget berapa lama, Kak, itu? Berapa lama apanya? Gambarnya. Gambar ini? Satu ini atau gimana? Satu. Ya beberapa menit sih, soalnya kan style itu simple gitu. Jadi nggak perlu banyak waktu. Oke. Ini kita keren banget aja ya. Iya. Iya. Alfira, ini Ya. ada pertanyaan dari Askarya, Mas. Silakan. Askarya, Enggak, ini boleh nggak itu gambar orang itu pakai baju lain? Enggak. Baju bisa pakai baju lain nggak? Itu Iya boleh kok, maksudnya nggak harus gambar. ini. Nggak harus ini. Silakan aja mau bikin karakter yang lain, baju lain, pakai rambut juga nggak apa-apa, udah. Serah aja. Kak, makasih. Iya, sama-sama. Nah, untuk line art itu kita tinggal ikutin garis-garis yang di sketsanya itu. Makanya tadi aku bilang warnanya itu terang aja, terus dijadiin agak transparan gitu, supaya jelas yang mana. Jelas garisnya. Nggak usah lama-lama ya, soalnya cuma ngikutin aja. Alfira, ini ada dari Altea 4D. Oh, silakan. Boleh Altea unmute. Gambarnya bisa di kertas gak? Aku cuma tanya itu soalnya memori aku full. Oh iya, nggak apa-apa kok. Silakan aja, silakan. Alhamdulillah, Altea dapat solusi ya. Gambar kan nggak harus di kertas juga bisa kok, Altea. Iya, kalau mau coba ya silakan aja di apa namanya, di kertas. Kalau nggak bisa digital juga nggak apa-apa, di kertas bisa. Terus
Ini Kak Atira ini apa sih kemudahannya ketika membuat komik menggunakan alat belajar yang dipunya sama Kak Atira? Kemudahannya sih apa ya? Penanya, penanya. Kemudahannya tuh kemudahan dalam apa, Pak? Mengembangkan bakatnya kan, Kak Atira kayaknya jago banget nih buat komik ini. Iya. Terus dengan adanya alat belajar ini apa yang membuat Kak Atira merasa muda gitu loh? Oh, iya merasa mudanya tuh ya penanya itu, apalagi kalau misalnya alat belajarnya kan punya pena. Ini yang ada pena gitu misalnya. Nah, itu lebih gampang daripada pakai jari. Walaupun ada emang banyak orang yang bisa gambar bagus gitu pakai jari, tapi kalau untuk saya itu kan pakai pena. Jadi ya kalau alat belajarnya kan ada pena, jadi lebih gampang. Oh, jadi alat belajarnya ini membantu sekali ya, Kak Iya, Atira? Pak. Iya. Apalagi kan ini di alat belajar kan jadinya digital. Nah, digital itu lebih luas untuk pilihannya. Kayak misalnya pilihan warnanya kan jadinya banyak. Ini jadi banyak gitu. Jadi lebih enak. Oke, terima kasih Kak Atira. Ya, sama-sama, Pak. Bagus nih gambarnya. Nih, Pak Anwar juga yakin nih adik-adik di sini nih gambarnya bagus-bagus juga kali ya, Masya Allah. Ya dong, pasti. Kalau nggak bisa gambar ya bisa belajar. Nggak terlambat juga kok. Bisa mulai dari sekarang juga nggak apa-apa. Kak Atira lebih suka gambar di alat belajarnya atau di kertas? Selera Kak Atira ngegambar. Kalau sekarang sih ya mendingan di alat belajar ya, soalnya ya kayak tadi saya bilang lebih banyak pilihannya, warnanya, terus alatnya, bisa apa aja, nggak perlu beli-beli, kayak satu-satu, kayak satu kuas, satu satu apa namanya warna palet gitu kan, jadi lebih enak emang kalau digital. Adik-adik bisa sambil dipraktekin juga ya yang Kak Atira jelasin tadi. Bisa di-download di display-nya, terus mulai menggambar. Tadi setiap yang ikutnya Kak Atira aja, yang tadi dijelasin sama. Ya, dan nggak harus karakternya ini, nggak apa-apa. Ya, pasti pelan-pelan bisa, ya kan Kak? Iya. Ya, pokoknya terserah aja mau karakternya siapa juga, silakan. Kak Atira di rumah sering latihan ngegambar gitu ya, biar sampai bagus gini gitu. Ya, gambar itu emang hobi saya sih, jadi ya sering deh. Oh, ini ceritanya tentang apa Kak gambarnya? Nanti spoiler nih sama untuk nanti komik yang tanggal 2 ini. Oh iya, lupa. Adik-adik katanya jangan lupa. Pokoknya pokoknya dalam panel yang ini itu dia kaget aja, kaget dan bingung, udah gitu. Kalau lebih dari itu nanti spoiler dong. Nah, kayak Leonardnya udah selesai. Jadi biar lebih menarik pembaca komik yang dibuat sebaiknya ditentukan juga tema warnanya. Nah, jadi gini, kita taruh satu layer baru di bawah line art-nya. Nah, seperti komik ini, kita akan menggunakan tema warna hangat. Contoh tema warna hangat tuh yang di sini. Ini tema warna hangat. Dan kalau di bola palet warnanya ini ya, di sini, ini dari sini, di sini sampai sini. Itu warna hangat.
Tapi jangan sampai sini ya. Pokoknya yang di kotak di tengah itu jangan ditaruh di sini. Kalau enggak aneh, jadi neon. Jadi taruh di sini. Nah, kita kan warna tema komik itu warna hangat. Jadi kita pakai warna hangat. Oh iya, biar lebih gampang mewarnainya, kita pakai yang cari tadi selection layer itu yang paling atas. Nah, pakai magic wand itu, terus kita tekan kanvas semuanya 3 kali gitu supaya ketutup semuanya. Nah, gitu. Terus kita balik lagi ke layer yang tadi. Layer yang tadi. Nah, ini kan berarti cuman bisanya di luar ya. Nah, gimana nih caranya biar cuman bisa di dalam sini gitu. Nah, caranya tekan yang ini, terus invert nih, yang tombol barisan pertama, yang kedua. Nah, kan di sini doang. Nah, sekarang di sini deh jadinya. Nah, lebih gampang. Terus penelan semuanya gitu sesuai gini gitu. Nah, untuk pewarnaannya lebih gampang juga. Itu kalau warnanya itu dengan warna yang dominan dalam subjek itu. Jadi misalnya ini kan dia bajunya warna putih ya. Jadi kita pakai warna krem gini, warna putih. Gara-gara temanya warna hangat ya. Jadi kita pakai krem gitu, putih kekreman gitu lah, broken white. Nah itu. Nah, terus kita pilih warna kulitnya. Nah ini semuanya warnanya tuh di satu layer ya. Soalnya kan simple aja, jadi nggak perlu beberapa banyak layer gitu. Kita warnain dulu kulitnya. Kak Atira, biar ngewarnainnya cepat, ada nggak sih tombol yang bisa langsung otomatis ngewarnain gitu? Tentu bisa. Tentu ada bucket. Tinggal gini deh. Udah gitu sebenarnya. Tapi kalau saya suka aja gitu. Oh gitu ya Kak. Ya satisfying aja gitu. Tapi kalau mau cepat itu pakai bucket tool-nya aja. Yang ember itu. Pokoknya kita warnain dulu semuanya, warna dasarnya. Baru nanti kita kasih shading. Jadi kayak apa ya namanya? Bayangan-bayangannya. Supaya kelihatannya tuh nggak datar aja. Nah, untuk jaketnya ini ya jaket Al-Azhar, jadi ini. Terus untuk patternnya itu, untuk pattern ini tinggal gini. Nggak harus sampai detail-detail banget, jadi kita bikin bulat-bulat aja. Oh, itu kayak ciri khas sekolahnya ya? Iya. Ya, bikin bulat aja udah. Biar cepet juga. Iya. Juga kan simple. Sekali lagi, simple. Jadi nggak harus semuanya cuman yang dominan aja. Karakternya apalagi yang biasa Kakak bikin? Ya banyak sih. Pokoknya beda-beda gambarnya. Kak Atira ada gambar guru-guru di sini nggak? Waktu itu kan pernah sebenarnya untuk tugas. Oh iya. Nah, untuk putih matanya itu kita pakai putih yang sama bajunya. Jadi warna broken white, krem putih gitu. Nah, biar nggak kesana sini putihnya, kita ngikutin bawahan bola matanya. Nah, supaya sama warnanya jadinya. Oh, jadi pewarnaannya juga penting ya Kak untuk membuat karakter ini, gambarannya gitu. Iya dong, biar menarik.
pilihan warnanya juga penting sebenarnya. Kayak tadi aku bilang, komik itu lebih baik ada tema warnanya. Supaya enak dilihat. Pokoknya kalau bisa pilihnya itu pilih warna yang serasi satu sama lain. Jadi enak dilihat. Dan nggak sakit mata gitu. Warnain bola matanya. Kira-kira tokoh yang kakak gambar ini siapa ya kak? Kalau boleh tahu. Coba, ya apa tuh namanya? Yang memakai kacamata selain aku di tim ini siapa? Siapa ya? Ayo adik-adik bisa tebak nggak di antara kami berlima? Nah, oh lupa. Biar lucu kita tambahin blush. Biar merah pipinya. Harus lucu juga. Harus apa namanya? Harus ngeblur. Bisa juga kasar aja juga tetap bagus. Seharusnya sih tadi dilakukan sebelum warnain matanya ya, tapi lupa jadi tinggal diulang aja ntar. Itu bulat-bulat yang oren-oren krim gitu apaan kak? Blush atau apa? Iya blush. Biar ada warnanya gitu, ada warna bedanya. Soalnya kalau enggak, kalau kayak tadi nggak ada oren-oren ini, jadinya agak aneh aja gitu, datar. Nah kan jadinya kurang gitu, kurang desainnya. Iya, iya. Jadi mendingan ditambahin aja, simple gitu, bentuk aja gitu. Nggak harus ngeblur gitu. Nggak harus pakai apa tuh yang airbrush ini. Nggak harus gitu. Yang kasar juga nggak apa-apa. Yang garis di bawah kacamata itu hidungnya ya kak? Ini. Ini kak. Nih. Kalau ini iya. Iya itu. Iya ini hidungnya. Oh. Nah kan udah selesai. Sekarang cantik banget. Tentu dong. Tentu. Kita tambahin satu layer di atasnya. Terus kita kasih mana ya? Oh enggak terus. Kita ganti modenya ya, mode layernya. Jadi multiply atau kali. Nah, kenapa dipilih multiply? Soalnya gini, kita pilih dulu warnanya. Gara-gara tema warnanya hangat, kita pakai merah. Nah, ini ya. Nah, kita dari sini ya. Jangan lupa. Nah, gini ya. Nah, bisa dilihat. Nih, kita kasih dulu transparansinya. Nah, kita bisa lihat ini kan tetap kelihatan ya. Tetap kelihatan bentuk blushnya itu. Nah, kalau misalnya kita ganti ke normal kayak tadi, itu jadi nggak kelihatan. Nah, nggak kelihatan tuh, ketutup semua. Nah, kalau pakai yang mode multiply, jadinya tetap kelihatan bedanya. Dan jadinya warnanya itu menyesuaikan sama warna dasarnya. Ini lebih gampang, nggak perlu ganti-ganti warna. Untuk shadingnya kita kasih di lipatan-lipatan dan di tempat yang paling gelap, yang tertutup lah. Nah,
Biasanya sampai jadi semua karakter, background, dan mainan itu biasanya sampai berapa lama, Kak? Kalau untuk Sampai satu, jadi gitu. kalau Ya. untuk satu itu palingan seharian. Lama ya. Iya, lumayan. Apalagi kan harus dapat ide dulu gimana mereka gitu kan, gimana desainnya, gimana gayanya, ekspresinya gitu, lagi ngapain gitu. Jadi ya lumayan ngambil waktu gitu. Makanya kita kasih gini ke bawah, jangan ke atas, soalnya dia kan lagi ngeliat ke bawah, jadi kita bikinnya melengkung ke bawah supaya jelas. Dia ngeliat ke bawah. Ini nggak apa-apa, mungkin patternnya agak aneh ya untuk sekarang, tapi ntar tinggal diganti aja transparansinya itu dan bisa deh. Bagus. Oh ya, buat adik-adik yang mau bertanya, dipersilakan ya, masih dibolehkan kok. Ya, boleh kok. Silakan aja kalau misalnya ada yang mau ditanyakan gitu. Boleh juga sambil dipraktekin ya, sambil Kak Atira yang ngejelasin. Iya. Mau tanya boleh resen, jangan lupa. Soalnya di bawah jilbabnya kita kasih gede, ngikutin bentuk jilbabnya, karena ya itu bayangan jilbabnya gitu. Ini kelihatan bedanya. Nah, ini ada yang resen nih, ada Naura Ralifah Haris. Boleh kalau mau tanya, silakan Dian. Itu memang itu harus di-download sendiri atau dikasih linknya, Bu? Oh, ya bisa di-download sendiri. Kan tinggal cari di App Store atau Google Play. Nah, itu ntar tinggal dicari Ibis Paint. Itu tadi saya udah kasih namanya di chat. Jadi tinggal dicari. Kasih, Kak. Ya, sama-sama. Terus kita taruh aja semuanya di situ, gara-gara ketutup tangannya sama lengannya, jadi nggak apa-apa. Nah, terus kita warnainnya gini. Kak, ini diwarnain merah-merah biar apaan sih? Kan untuk shading. Oh. Nah, ini tuh untuk apa namanya? Untuk bentuk dasarnya aja. Ntar kita tinggal diatur aja opacity-nya itu kan. Tuh, jadinya gitu ntar. Oh, gitu. Nah, biar gampang gitu. Sekali kerja. Untuk jari-jarinya kita warnainya gini supaya kelihatan kalau jarinya itu lagi melengkung. Untuk di sini kita warnain aja seluruhnya, untuk semuanya. Nah, gitu jadinya. Nah, itu deh. Ini di sini juga ditambahin, soalnya di belakang. Tambahin dikit lagi. Walaupun nggak terlalu kelihatan ya, tapi nggak apa-apa. Nah, oh kacamatanya juga, kacamatanya biar kelihatan. Kita kasih dikit-dikit aja, nggak harus sampai semuanya. Harus sampai semuanya gitu, nggak harus semuanya diikutin garis kacamatanya. Cuma dikit-dikit aja, supaya kelihatan bedanya. Nah, kalau udah, kan aneh ya, agak aneh ya. Kita ganti aja ini, transparansinya itu. Transparansi, apalah itu. Nah, kita ganti. Waduh. Agak mati tuh.
Ya. Sebentar. Kak Atira, Ya, ada gangguan sinyal atau kepencet lift? nggak tahu deh. Kenapa? Ntar. Saya Mungkin reconnecting dulu. Sebentar ya. Oke. Device gambarnya reconnecting tiba-tiba. Oh ya adik-adik, buat informasi aja, Kak Atira ini tuh salah satu siswi dari kelas 81 SKS. Jadi dia SMP-nya cuma 2 tahun doang. Oke, udah balik ke akhirnya. Oke, alhamdulillah. Coach, share dulu. Boleh Boleh minta co-host nggak? Oh, operator. Tolong Bu Dewi. Oke, terima kasih Bu. Silahkan. Oh, nggak bisa. Nggak bisa katanya. Oh, oke, ada. Nah, jadi kita balik akhirnya. Aduh, waduhnya agak lama deh. Itu. Mohon sabar. Ini filenya agak gede, jadi agak lama. Agak lama loading bukanya. Tidak. Masih loading ya, Kak? Iya, masih nih. Soalnya kan filenya gede. Jadi, iya lama. Ya, sabar ya adik-adik semua. Boleh sambil dipraktekin juga. Ya, bisa dilanjutin aja dulu. Misalnya ketinggalan mungkin. Mohon maaf ya kalau ketinggalan. Nah, kalau ketinggalan ya bisa dilanjutin aja dulu sambil nunggu. Nah, oke, kita balik. Nah, kan udah kita ganti transparansinya itu ya. Jadinya pokoknya sesuai aja, disesuaikan sama diri sendiri. Lebih bagusnya gini atau gini gitu kan. Ini atau gini, ya terserah aja, pokoknya disesuaikan. Kalau saya itu segini aja, 33%. Nah, kan udah kita tambahin sinar untuk matanya itu. Nah, sinar matanya itu kalau saya itu bikinnya tuh ke arah yang dia lagi lihat. Jadi misalnya kan ini kan ke bawah, jadi taruhnya di bawah supaya jelas melihatnya kemana. So kalau kayak tadi kan nggak terlalu jelas ya lah ya. Terus kalau misalnya taruh di sini nggak terlalu gitu. Walaupun lumayan sih, tapi lebih bagusnya gini aja biar jelas. Nah, itu. Nah kan ada kacamata nih, ada kacamata ya. Jadi kita tambah layer satu lagi di atas. Nah, kita pakai putih yang tadi, terus kita taruh di atas, ngikutin bentuk kacamatanya. Nah, untuk kacanya biar ya kelihatannya kayak kacamata jadinya. Nah, agak lucu gitu ya, agak gimana gitu ya, tapi kita ganti transparansinya jadi gini. Terus misalnya kelihatan lah ya, kelihatan bentuknya nih. Nah, biar nggak terlalu kelihatan bentuk kacanya itu, kita bisa hapus di sini. Hapus atas-atasnya biar nggak terlalu jelas.
Nah, jadinya tetap aja jelas kalau itu kacamata, tapi nggak terlalu jelas lah ya bentuknya. Gara-gara kita cuman bikin kacamatanya di bawahnya. Nah, gitu. Kalau udah, selesai deh. Nah, ini kan line artnya kan hitam. Nah, kalau biar lebih lucu lagi, boleh aja kasih merah gitu. Merah tua. Merah tua di sini. Nah, kita ganti warna misalnya mulutnya. Nah, jadinya kan ada warnanya dikit gitu, tapi nggak terlalu kelihatan. Nah, biar ada warnanya gitu. Bisa. Wah, Kak Tira ini udah jadi ya? Iya, ini udah jadi nih karakternya. Wah, keren banget ya. Nah, udah selesai. Wah, Nah, keren gimana nih? banget. Gimana nih semuanya nih? Gambarnya udah pada jadi belum nih? Gimana Semangat mencoba adik-adik ya. semua? Ya, semangat mencoba ya. Semoga yang udah saya sharing bermanfaat dan bisa dipraktekin langsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Atira atas penjelasannya tadi lengkap banget. Wah, keren Ya, banget Kak sama-sama. gambarnya, apalagi kalau ahli menggambar. Semoga kita semakin lancar dan mahir ya untuk membuat komik yang keren. Untuk adik-adik yang udah selesai atau teman-teman juga udah pada selesai, boleh di raise hand ya, nanti kita akan minta untuk screen sharing. Selesai. Oke adik-adik dan teman-teman, tadi sama Kak Nana kita dikenalin ya sama aplikasi yang bisa digunakan untuk menggambar background. Kemudian sama Kak Atira tadi dikasih tahu cara menggambar komiknya. Selanjutnya kita akan praktik bersama nih adik-adik dan teman-teman untuk proses finishing dan editing agar menjadi satu kesatuan komik yang utuh. Untuk sesi selanjutnya, teman-teman kita yaitu Kak Syakira akan mencoba memandu kita untuk pengerjaan proses ini melalui aplikasi Canva. Penasaran gak nih kalian? Yang penasaran boleh ya diangkat tangan virtualnya atau bisa dikasih jempol juga. Ini lumayan banyak ya yang kasih jempol. Oke deh, biar rasa penasaran kalian terselesaikan, kita langsung aja persilakan Kak Syakira untuk membagikan praktik lainnya. Kepada Kak Syakira, kami persilahkan. Terima kasih, Audrey. Baik, adik-adik dan teman-teman semuanya, sekarang kita menuju tahap terakhir dari proses pembuatan komik digital, yaitu tahap editing dan finishing. Kali ini, aplikasi yang kita gunakan adalah Canva. Coba, ada gak nih dari adik-adik atau teman-teman semuanya yang pernah cobain aplikasi Canva? Boleh raise hand ya, kalau pernah mendengar aplikasi atau mendengar aplikasi Canva. Wah, ternyata banyak ya yang udah familiar dengan aplikasi ini. Keren banget deh kalian. Nanti kalian semua boleh buka aplikasinya juga ya, dan kita coba prosesnya sama-sama. Tapi, sebelum kita mulai editing, Kakak akan jelaskan sedikit mengapa kami memilih aplikasi Canva untuk proses finishing dan editing. Seperti yang kita ketahui, Canva adalah aplikasi yang menyediakan banyak template dan elemen-elemen yang dapat kita gunakan dan dapat mempermudah kita dalam membuat kreativitas di Canva. Di Canva, kita juga dapat berkolaborasi dengan teman kita, jadi kita bisa mengedit dengan teman kita di satu project. Nah, itulah hal yang membuat kami memilih aplikasi Canva. Sekarang, biar nggak penasaran, coba ya untuk editing dan proses finishing komiknya. Saya izin share screen. Nah, yang pertama, kita akan pencet yang create design ini untuk memilih lembar kertas yang ingin
yang kita butuhkan untuk membuat komik. Untuk contoh, di sini aku akan pakai yang Instagram post. Nah, jika sudah, tadi kita sudah membuat gambar ya. Jadi kita masukkan gambar-gambar yang sudah kita buat tadi. Caranya di sini ada kamera roll, tinggal dipencet, lalu masukkan gambar yang tadi sudah kita buat. Di sini aku akan memasukkan 4 gambar. Nah, kalau sudah dimasukkan, tinggal kita atur sesuai kebutuhan kita. Kita mau gambarnya seperti apa, tata letak gambarnya seperti apa. Ini aku atur dulu ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan mewarnai background-nya. Tinggal kita pencet background-nya. Lalu di sini pencet yang ini, gambar warna di atas. Lalu kita sesuaikan background-nya dengan tone gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, tahap selanjutnya kita akan membuat percakapan menggunakan bubble speech. Di sini kita pencet elemen, lalu kita search, tulis bubble speech. Nah, di sini Canva sudah menyediakan banyak bubble speech yang bisa kita gunakan. Tinggal dipilih saja. Nah, kalau adik-adik dan teman-teman sudah memilih, tinggal diatur saja. Nah, untuk menambahkan teksnya, di sini ada tulisan teks. Kita pencet, lalu kita add a subheading, lalu masukkan percakapan yang ingin kita masukkan. Nah, sekarang kita akan mengganti font dari tulisannya. Kita pencet yang di atas ini, tulisan Open Sans. Nah, di sini aku pakai font yang ini ya. Tinggal kita atur di dalam bubble-nya. Kalau sudah, di sini aku akan menambahkan efek di tulisannya. Kita pencet efek ini. Nah, di sini ada efek bayangan dan juga tulisannya bisa kita lengkungin. Tapi di sini aku akan pakai yang efek bayangan. Ini juga bisa diatur tebal tipis bayangannya. Nah, seperti ini. Untuk membuat dialog lagi, lakukan yang hal yang sama seperti tadi. Buka elemen, search bubble speech. Kita ambil. Lalu kita atur lagi. Masukkan lagi tulisannya. Kita ganti lagi fontnya. Nah, seperti ini. Kita tambahkan efek ke tulisannya. Nah, jadinya seperti ini. Jika sudah selesai dalam mengatur komiknya, kita bisa save, pencet tombol save di sini. Nanti dia akan save otomatis ke galeri alat belajar kalian. Kak Syakira, Canva ini tuh bisa nggak sih kayak kita ngeditnya tuh bareng-bareng biar bisa kolaborasi gitu? Oh, bisa dong. Di sini kita bisa ngajak teman kita dengan cara kasih link ke teman kita. Di sini bisa copy link. Nah, sudah di-copy, lalu bisa kita langsung kasih ke teman kita yang ingin diajak untuk kolaborasi. Nah, di sini aku akan menunjukkan salah satu contoh yang udah jadi ya. Nih, salah satu contoh yang udah jadi. Nah, ini juga termasuk salah satu scenes di komik kita loh. Pada penasaran nggak lanjutannya?
Kalau Untuk pada yang kalau pada penasaran, nanti tunggu ya hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022. Nanti adalah puncak Festival Budaya Sulawesi, dan kita akan membacakan komik digital kita. Bisa jangan ikut lupa ikut lombanya juga ya. Sekarang apa ada yang mau bertanya? Boleh di raise hand, nanti akan kami minta untuk baca pertanyaannya. Oh, ini ada yang raise hand. Di sini ada Aura Latisha. Boleh Aura Latisha kalau ingin bertanya. Silahkan, Aura Latisha. Yang lain lagi? Ada Sena Bima Sena dari kelas 4B. Kalau mau bertanya silakan di-unmute. Silahkan, Bima. Saya nggak ada yang tanya, Bu. Soalnya saya kepencet right hand kayaknya. Oh, iya. Ya, terima kasih ya, Bima. Sama-sama. Ini ada Shefila Takia. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kepencet ya? Iya. Kita lanjut. Di sini ada Askara Maheswari. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Sudah paham semuanya? Ya. Ini saya belum jadi gambarnya. Ini baru uangnya. Boleh dilanjutkan kalau seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Hari Sabtu kan teman aku ke sini, tapi juga lomba apa gambar juga. Aku jadi kayak sebelum jam lomba, enggak pas udah jam lomba, aku kasih gambarnya. Habis jam lomba, temanku ke rumah itu yang aku mau tanyakan. Oke, kalau gitu ditunggu ya gambarnya di lomba. Oke. Terima kasih, Althea. Ya, saya enggak. Ini ada Ferdi dari 5C. Ada yang mau ditanyakan, Ferdi? Boleh di-unmute. Gimana cara gambar bagus? Oh. Coba kita tanya Kakak Atira ya. Soalnya yang menggambar Kakak Atira. Atau Kakak Nana, boleh dijawab? Aku di sini, saya di sini. Oke. Mohon maaf. Ada yang nanya, Kak, gimana lagi caranya kurang. gambarnya bagus? Gambarnya bagus. Cara Ya, gambar bagus. saya aja sih gambar itu udah dari dulu kecil ya. Dari dulu kecil. Nah, pas pertama-tama bikin itu, pas pertama bikin gambar gitu ya, itu tuh juga masih kayak goyang-goyang sana sini gitu. Terus nggak kelihatan proporsinya gitu kan, anatominya nggak ada gitu. Pokoknya kayak kue gitu kan, kue hancur gitu jadinya kelihatannya. Nah itu
Kakak bisa apa ya? Bisa bagus sekarang. Ya alhamdulillah ya, bagus, pemain bagus. Ya gara-gara kakak itu gambar terus lihat-lihat misalnya kayak video gitu, video di YouTube gitu. Kan banyak di YouTube tutorial gitu kan, atau kayak info-info untuk kayak untuk gambar itu bagusnya gimana gitu, anatominya gimana, warnanya, terus alat-alatnya gitu. Nah, itu terus sama latihan, tentunya latihan juga banyak bantu. Nah, kalau misalnya kan latihan, tapi jangan dipaksa juga. Kalau dipaksa nanti cepat gimana ya? Cepat bosen gambar, terus nanti akhirnya nggak jadi deh, nggak jadi banyak gambar, terus nggak jadi makin apa namanya improve gitu kan, improve gambarnya. Jadi kalau mau misalnya latihan gitu atau mau bagusin improve gambar gitu, itu lakuinnya tuh kalau mau gitu, jangan dipaksa untuk kayak setiap hari gitu. Jadinya pas waktu luang gitu, terus mau gambar nih, ya udah gambar gitu. Oh gitu ya Kak. Kita lanjut ya. Faiza, ada yang mau ditanyakan? Faiza? Kepencet ya, oke. Lanjut, di sini ada Arkana, Faiza. Ada yang mau ditanyakan? Bu, caranya untuk membuat page di Canva itu bagaimana ya, Bu? Oh, gampang nih. Aku izin share screen ya. Oke. Nah, di sini misalnya kita udah selesai. Di sini ada tombol add page. Di sini kita bisa klik. Nah, udah langsung ada page-nya lagi. Atau kalau mau diduplikat page yang ini, bisa klik yang ini. Kalau mau dari awalnya gimana, Bu? Awal gimana ya? Di home. Oh iya. Kayak di sini kita create a design. Nah, di sini banyak ukuran kertas yang bisa kamu pakai buat gambar kreativitas kamu. Nah, tinggal dipencet aja apa yang mau dipilih. Misalnya ini nih, poster. Nah, kayak gini. Jadi dia lembarnya beda-beda. Oke, Bu. Oke, jelas? Ya, sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Di sini ada Naura. Naura mau bertanya? Iya, Bu. Ini saya udah jago gambar di kertas. Udah bisa gambar apartemen. Nah, memang kalau di aplikasi itu susah nggak sih, Bu? Aplikasi apa ya? Canva atau? Dua-duanya saya belum pernah coba. Oh, maksudnya mau nambahin stiker atau bagaimana ya? Seperti itu. Iya. Coba sebentar. Yang bagus. Kalau di Canva, kita nggak perlu gambar. Di sini udah banyak elemen yang bisa dipakai. Saya tadi ya, apartemen. Nah, tuh. Di sini banyak gambarnya. Bisa langsung diklik, ditaruh aja. Sesuaiin sama gambar yang ingin kamu buat gitu. Nah, seperti ini. Jelas? Jadi stikernya ada gambar apa aja? Gambar rumah, kolam renang gitu ya? Bisa, iya banyak. Di sini tinggal cari apa aja, nanti dia bakal keluar gambarnya. Kasih, Kak. Sama-sama. Sudah. Siapa lagi? Oh, Faren, boleh. Faren dari kelas 4D. Silahkan di-unmute. Bu,
Yang ngasih nama, kalau mau buat gimana cara ngasih nama? Oh, gampang. Sebentar. Di sini misalnya gambarnya udah jadi ya. Di sini bisa pencet teks, terus ini pencet yang add subheading, tinggal tulis deh namanya. Misalnya Shakira ya. Di sini juga bisa diganti fontnya. Oke, Bu. Tinggal ditaruh saja di tempat yang ingin dibutuhkan. Jelas? Iya. Makasih ya, Bu. Terima kasih, Faren. Mungkin cukup ya. Tidak ada yang mau bertanya lagi? Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing mengenai proses editing dan finishing. Semoga bermanfaat ya dan menambah pengetahuan kalian mengenai proses pembuatan komik dan penggunaan aplikasi Canva. Untuk sesi selanjutnya akan saya kembalikan lagi ke Kakak Audrey selaku MC. Baik, terima kasih Kak Syakira. Nah, karena agenda kita udah terlaksana semua, jadi kita udah sampai nih di penghujung acara webinar hari ini. Gak kerasa ya, udah selesai aja acaranya. Semoga acara di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah semangat kalian untuk berkreasi lagi. Mungkin mau jadi komikus, ilustrator, desain grafis, konten kreator, YouTuber, dan lain-lain. Nah, buat kalian yang mau ikutan berbagi praktik baik melalui pembuatan komik digital, boleh juga ya berpartisipasi pada event kami. Al-Azhar Shifabudi Cibubur punya event lomba pembuatan komik digital yang bisa kalian ikuti. Banyak hadiah menariknya juga. Kalian bisa mendaftarkan diri kalian melalui link yang akan kami share di chat Zoom dan ada di slide ini juga. Dan untuk ketentuannya, kalian bisa lihat postingan IG kami di @alazhar.shifabudi.cibubur atau di @smp.alazharshifabudi.cibubur. Untuk penilaiannya, paling lambat Kamis 24 Maret 2022 pukul 23.59. Jadi jangan lupa ya untuk diupload hasil karyanya, karena akan ada hadiah menarik yang diberikan pada puncak acara Festival Budaya Sulawesi di hari Sabtu 26 Maret 2022. Terima kasih kami ucapkan kepada adik-adik dan teman-teman yang sudah mengikuti webinar hari ini. Yang penasaran sama cerita komik petualangan 5 sekawan, jangan sampai ketinggalannya untuk mengikuti puncak acara Festival Budaya Sulawesi hari Sabtu nanti. Karena akan dibacakan ceritanya oleh kakak-kakak fasilitator dan juga banyak bintang tamu yang sangat menginspirasi untuk kita semua. Jangan lupa juga untuk mengisi link absensi kehadirannya. Kami akan cantumkan di chat Zoom dan slide ini. Nah, buat yang masih bingung-bingung cari sekolah SMP, jangan ragu ya buat daftar di SMP Al-Azhar Shifabudi Cibubur, karena tidak hanya akademik aja yang dikembangkan, tetapi banyak juga keterampilan yang diajarkan dan dilatih di sini. Di antaranya yaitu keterampilan pembuatan komik digital, public speaking, membuat desain, dan lain-lain. Untuk lebih mengenai SMP Al-Azhar Shifabudi Cibubur, kalian bisa mengunjungi website kami di alazharshifabudicibubur.sch.id atau akun Instagram kami di @alazhar.shifabudi.cibubur atau akun YouTube kami di alazharkm6. Sebelum acaranya kami tutup, kita foto bareng dulu kali ya buat kenang-kenangan mengikuti webinar hari ini. Untuk dokumentasinya akan dipandu oleh Bu Dewi. Kepada Bu Dewi, apakah udah siap semuanya, Bu? Siap, Kak Audrey. Mari semuanya kita dinyalakan kameranya ya. Di sini ada beberapa slide, nanti akan diambil gambarnya untuk 8 kali. Jadi itu ada slide ya Kak Audrey. 1, 2, 3.
Untuk slide yang kedua, untuk slide yang ketiga, untuk slide yang keempat, untuk slide yang kelima, wah yang kelima semuanya tidak menyalakan kamera. Oke, cukup Audrey. Sudah selesai semuanya. Sudah, Bu Dewi? Sudah. Oke, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih sekali lagi kepada adik-adik dan teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar hari ini. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mbak. Udah, Waalaikumsalam. Bye. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. McDonald.